wah luar biasa. Jadi urusan seperti ini, urusan kutuk alam kubur, orang memanggil arwah, kita nggak bisa bilang bahwa urusan saya sendiri, karena ya kamu yang berurusan, tapi dampaknya saya ngalamin. Perlu Pak Gilbert tahu bahwa suatu daerah yang banyak pemanggilan arwah akan kena kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Karena intinya kehancuran. Intinya kehancuran. Dan setelah itu ada lagi malapetaka, bencana, musibah. Nah, makanya solusinya apa? Kita orang percaya berdoa dengan kuasa darah Yesus untuk mematahkan kutuk itu. Nah, bagaimana doa peperangan ini? Apakah bisa sendiri? Apakah harus satu keluarga? Apakah bisa komunitas? Bagaimana menurut Pak Daud? Yang pertama, niat dulu. Segala sesuatu itu penting ada keinginan dulu. Ya. Niat. Ya, yaitu apa? Persekutuan, doa pribadi, dan doa gereja. Nah, makanya kita ini tubuh Kristus, gereja harus bersatu untuk mendoakan, mematahkan kutuk alam kubur ini. Kalau kita perhatikan, kalau ditanya, pada kutuk alam kubur itu di daerah mana? Kebanyakan di Indonesia. Pertama adalah Papua. Kedua adalah Toraja. Ketiga adalah Kalimantan. Nah, keempat Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak Pak Gilbert. Iya, karena memang banyak panggilan-panggilan arwah ya. Iya. Khususnya di kuburan-kuburan Iya, gitu kan. iya. Dan mereka mengistilahkan apa? Ziarah kubur dan lain-lain. Gini ya, kita kalau ke kuburan boleh enggak? Kalau hanya tabur bunga, bersihin atau supaya kerawat aja enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mendoakan, memanggil, meminta. Kenapa mendoakan tidak boleh? Kurang kerjaan. Percuma, enggak ada gunanya. Yang hidup aja masih banyak yang belum didoain. Nah, tapi kalau yang ketiga ini memanggil, nah yang keempat lagi komunikasi. Ini bahaya lagi. Karena komunikasi ini selalu berhubungan dengan ramalan. Ya karena kan ujungnya bisa kita datang, Mak, saya baru ujian Mak, saya nggak lulus Mak, minta doanya Mak. Ada orang yang di kuburan ngobrol gitu kan, berkomunikasi kan. Padahal maknya aja SD nggak lulus. Iya betul. Nah, jadi kita harus patahkan. Nah, satu keluarga yang selalu memanggil arwah, komunikasi arwah. Pasti di keluarga itu banyak sekali musibah, perceraian, perzinahan. Nah, kutuk itu mengakar. Jadi doa peperangan kan mulai dari niat. Lalu selanjutnya apa yang mesti dibuat? Bentuk persekutuan. Jadi bisa mulai dari keluarga, bisa mulai bersama-sama, lalu adakan doa peperangan itu. Iya. Dan itu punya pengaruh dampak, Pak Gilbert. Makanya, suatu penginjilan ada kuasa karena ada doa. Doa peperangan. Nah, ini saya cerita sama Pak Gilbert tentang waktu saya di Kalimantan. Waktu saya sekolah Alkitab kelas 1. Dan yang waktu itu ini. Saya baru bertobat. Saya ini sekolah Alkitab tanpa katekisasi, Pak Gilbert. Jadi langsung masuk sekolah Alkitab. Nah, ya. Dan Pak Gilbert juga tahu, dulu kan saya dimasukin dalam kolam, enggak tahu itu baptis. Iya. Sampai saya dibaptis lagi kan. Kan saya dibaptis sama Pak Gilbert lagi. Ya, kenapa? betul. Karena yang dulu kan saya enggak ngerti. Namanya bukan dibaptis, Cuma dicelup-celupin. Karena saya kan dicelup-celupin dan nggak masuk lagi, ngambang. Kan Pak Gilbert tahu sendiri, saya dulu punya ilmu mengambang di atas air. Ya, walaupun dicelup-celupin tidak bisa celup. Dan saya kan akhirnya dibaptis Pak Gilbert lagi. Ya, betul. Supaya, karena yang dulu enggak tahu gitu loh. Ya. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, itu kelas 1. Waktu itu saya dikirim di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat, Apalagi masih kuliah ini. saya kan bukan STH Pak Gilbert. Saya hanya sekolah Alkitab, sekolah Alkitab ya. setingkat SMA. Ya. Sampai sekarang pun saya tetap setingkat SMA. Saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, setingkat SMA. Ya. Saya enggak kuliah. Jadi waktu kelas 1-nya ini Dikirim ke Kalimantan Barat, dan waktu itu ada perang di Sanggoledo, perang Dayak dan Madura. Ya, betul, Sanggoledo. Ya. Di situ ada konflik di situ. Nah, dari Bengkayang
Setelah itu langsung saya ke daerah Sedane, Sinapit, Sejaru. Oh iya, dari situ ya. Nah, di situ banyak sekali pemanggilan arwah. Nah, begitu saya masuk, saya masih ingat kebaktian itu, saya masih ingat jemaat hanya satu. Dan itu tempatnya itu kayak kayu-kayu gitu ya. Di sana itu rumahnya banyak di pohon-pohon, Pak Gibran. Iya, iya. Saya masih ingat itu. Saya yang khotbah, saya mimpin pujian, saya ngedain kantong kolektor. Jemaat satu. Satu. Dari saya kembali ke saya. Dan persembahannya berapa, saya tahu. Karena hanya satu orang gitu loh. Nah, waktu itu saya lihat mangkok merah berjalan. Artinya perang. Saya berdoa sama Tuhan. Doa, malam itu dikirim mandau. Saya demi nama Yesus, jatuh. Hari kedua, guci-guci terbang. Demi nama Yesus, jatuh. Nah, tempat saya tidur itu saya kasih minyak urapan. Di situ baru saya memahami tentang minyak urapan. Minyak urapan itu adalah tanda wilayahnya Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Hari yang ketiga, Pak Gibran. Satu kampung keluar semua. Nah, Saya senang sekali. Dikira kebaktian. Nggak taunya yang ngirim kuasa gelap itu kepala adat, kepala suku. Nah, mereka bawa mandau, bawa senjata lengkap, Pak Gibran. Sana kan ada budaya kayo, penggal kepala, Pak Gibran. iya, iya. Zaman itu loh, tahun itu. Itu tahun 93. Nah, waktu itu mereka datang. Wah, enggak taunya saya ditantang bertarung. Kan di situ ada pemanggilan arwah, Pak Gibran. Nah, kan saya ngomong itu bukan roh orang mati, roh setan gitu loh. Mereka ngomong roh inilah, roh ini gitu, Pak Gibran. Iya, iya. Nah, burung engau apa burung apa gitu loh, Pak Gibran. Saya tatap dia, tatap-tatapan ini. Saya doa dalam nama Yesus, kepala suku, kepala adat roboh. Satu kampung bertobat semua. Itu kejadian tahun 93. Di Sanggauledo itu. Itu kejadian di daerah pedalaman Sedani, Sinapit, Sejaru. Dekat daerah Sungkung. Itu tahun 93 waktu saya masih sipek, Pak. Sekarang one pack. Nah, di situ saya beritahu mereka, selama mereka ada panggilan arwah, ada dikutuk alam kubur. Nah, roh ini digunakan untuk menyantet. Ya, nyantet itu juga pakai kekuatan alam kubur, Pak. Semua santet, guna-guna, ritual apapun, itu berhubungan dengan alam kubur semua. Dan itu kutuknya mengikat anak cucu, bahkan generasi. Dan repotnya kalau mengikat suatu bangsa. Dan kita bisa patahkan lewat kuasa darah Yesus. Kuasa lewat darah Yesus. kebersamaan dalam doa Betul. peperangan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat pelajaran yang mungkin di telinga kita jarang kita dengar, yaitu kutuk hutang darah ini. Dan juga kutuk alam kubur. Dan kekuatannya seringkali karena ada kekerasan yang mengakibatkan darah. Karena kekuasaan yang diambil dari darah, saudara. Lalu yang kedua, karena pemanggilan-pemanggilan arwah. Memang kadang-kala kita berpikir, ngapain sih pendeta-pendeta ngurusin saya? Orang memang ini keyakinan saya, kepercayaan saya mau dapat kekuatan dari sini. Apa artinya engkau untuk sementara dapat kekuatan, tapi keluargamu hancur? Dalam Alkitab sudah begitu banyak cerita tentang Saul, tentang berbagai keluarga yang hancur hanya karena penyembahan berhala, hanya karena darah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, thank God for Jesus. Terima kasih Tuhan buat Yesus. Yesus bukan hanya penyebar agama yang mengajarkan agama, tapi Yesus memberi solusi. Lewat apa? Lewat darahnya. Dan darahnya itu yang pertama mengajar kepada kita ada pengampunan dosa. Karena Alkitab bilang tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tetapi yang kedua yang harus kita mengerti, hanya darah yang bisa mengalahkan kuasa darah. Jadi ketika ada kutuk hutang darah, tidak bisa diselesaikan dengan agama, tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, tapi harus diselesaikan dengan doa peperangan, yaitu apa? Menghadirkan darah Kristus yang menghancurkan kutuk hutang darah ini, sehingga kita dapat bebas dari kutuk hutang darah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, biarkan hari ini kita dimerdekakan dalam Kristus. Bukan hanya seperti yang selama ini kita tahu, oh Yesus mengampuni dosa kita, oh ya Yesus memberi jaminan kepastian sorga buat kita, oh ya Yesus menjawab doa kita. Tapi hari ini yang perlu kita tahu, Yesus juga kekuatan kita untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Karena iblis gak peduli, saudara boleh beragama, saudara boleh percaya, saudara boleh pergi ke gereja. Tapi sejauh dua kutuk ini menguasai, bangsanya sengsara, bangsanya binasa. Tetapi bukan hanya itu juga,
Tetapi kemudian yang terjadi adalah kematian demi kematian, darah tertumpah demi darah tertumpah. Dan lewat program ini, izinkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengingatkan kalau saudara adalah pemimpin di bangsa ini, saudara pegang kekuasaan di bangsa ini, inilah kalimat kami, bebaskan dirimu dari kuasa-kuasa kegelapan, bebaskan dirimu dari ramalan-ramalan nasib, bebaskan dirimu dari paranormal, karena ini mengundang. Mungkin saudara dapat berkata, apa urusannya pendeta sama saya mau tetap buat ini. Betul, itu urusanmu. Tetapi kalau ada bencana, kalau ada penderitaan, ada darah yang tertumpah di mana-mana, ada malapetaka, mara bahaya, itu kami yang kena. Itu sebabnya tugas gerejalah berhenti berkelahi, tugas gereja berhenti saling menyerang, mengkritik. Kita sibuk saling menyerang dan mengkritik sampai kita nggak sadar bahwa iblis sedang bekerja luar biasa. Dan tugas gereja, satu, jelas mengabarkan Injil. Dua, tugas gereja menolong orang susah, memberi makan buat orang miskin. Tetapi tugas gereja yang ketiga, menghancurkan segala pekerjaan iblis. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khusus untuk yang ketiga ini, gereja harus bersatu, gereja harus mengerti panggilannya, dan gereja harus meninggikan nama Yesus, bukan nama denominasinya. Dan gereja harus kembali percaya pada darah Yesus. Kita kadang-kala sibuk sama doktrin, ya kan? Dan tidak ada yang salah, nothing wrong with the doctrines. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, untuk ini kita semua gereja harus bersatu. Oke, bahasa roh berbeda-beda, cara doa berbeda-beda, ya kan? Mungkin cara baptisan juga berbeda-beda, pujian penyembahan kita doktrinnya boleh berbeda-beda, perpuluhan doktrinnya boleh berbeda-beda, tapi satu yang harus sama, yaitu kuasa darah Yesus. Bahwa kuasa darah Yesus yang pertama menebus kita. Kuasa darah Yesus menjadi jaminan untuk kita masuk surga karena telah dibeli dengan lunas. Dan yang ketiga, kuasa darah Yesus menghancurkan setan-setan. Dan ketika kita bersatu dengan hal ini akan membuat kita mampu menghancurkan kuasa iblis. Dan kuasa iblis yang kita harus betul-betul fokus untuk bangsa dan negara kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kutuk hutang darah, terus darah, dan yang kedua kutuk alam kubur. Nah, Pak Daud mungkin ada kata-kata Ada kekuatan satu pesan buat gini sekalian. ya. Makanya kan dalam ritual kuasa gelap